datang pada malam ini ke kantor PBNU. Saya tahu Pak Abdullah Syarwani butuh tenaga besar untuk datang ke sini pada malam hari ini. Terima kasih. Ini suatu kehormatan bagi saya dan teman-teman pengurus Lakesdam yang baru. Saya anggap ini adalah bagian dari dedikasi Pak Abdullah Syarwani kepada kami-kami yang masih muda ini. Ini teladan yang luar biasa. Saya kepingin memberikan aplaus kepada Pak Abdullah. Yang saya hormati Dr. Muhammad Faisal sebagai Wakil Sekjen PBNU pada malam hari ini hadir melalui Zoom secara online. Saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua. Pertama-tama masih di dalam situasi Idul Fitri, sebagai pribadi dan sebagai Ketua Lakesdam Nahdlatul Ulama PBNU bersama pengurus Lakesdam, saya mengucapkan minal aidin wal faizin, ja'alallahu minal maqbulin. Semoga amal ibadah kita selama bulan puasa diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mohon maaf lahir batin atas kekhilafan dan kesalahan kami semua. Nanti kita akan ada silaturahmi khusus dengan teman-teman melalui Zoom. Hanya ada satu hal yang ingin saya sampaikan, bahwa ada perubahan fundamental di dalam Lakesdam pada kepengurusan saat ini, karena berdasarkan keputusan Konbes yang baru berlangsung minggu yang lalu, Lakesdam diserai suatu mandat yang tidak ringan, yaitu untuk melakukan kaderisasi Nahdlatul Ulama se-Indonesia. Ini adalah tugas yang tidak ringan dan beban sekaligus kehormatan sebagai bagian dari komitmen generasi baru ketika itu di bawah kepemimpinan Gus Dur. Lembaga ini diberikan mandat untuk merealisasikan gagasan-gagasan pembaharuan yang dibawa oleh generasi Gus Dur pada saat itu. Karena itu Lakesdam ini adalah lembaga yang bagi saya punya sejarah yang unik di dalam sejarah lembaga-lembaga di NU, karena terkait dengan peristiwa bersejarah di Muktamar Situbondo yang ke-27 pada tahun 1994. Dan malam ini kita mendapatkan berkah yang luar biasa karena Ketua Lakesdam yang pertama, Pak Abdullah Syarwani, hadir bersama kita di tahu bahwa kaderisasi di Nahdlatul Ulama sekarang ini melalui keputusan yang kemarin diambil di dalam Konbes itu disatukan, diintegrasikan, dan kaderisasi mulai tanggal 1 Juni sampai seterusnya akan berlangsung dengan menggunakan metode baru, yaitu kaderisasi dengan 3 jenjang: jenjang dasar, jenjang menengah, dan jenjang tinggi. Jenjang dasar disebut dengan PD/PKPNU, pendidikan dasar, pendidikan kader penggerak Nahdlatul Ulama. Kemudian tingkat menengah PMKNU, pendidikan menengah kepemimpinan Nahdlatul Ulama. Dan kemudian pendidikan tingkat tinggi disebut sebagai AKNNU atau Akademi Kepemimpinan Nasional NU. Nah, dengan 3 penjenjangan ini kita berharap kaderisasi di NU bisa berlangsung dengan lebih baik lagi, karena 2 jalur kaderisasi yang selama ini berlangsung diintegrasikan. Yang tidak boleh dilupakan adalah bahwa kita juga mengenal kaderisasi yang dikhususkan untuk para syuriah, yaitu PPWK. PPWK ini adalah kaderisasi yang diperuntukkan oleh para kiai-kiai. Ini PPWK ini adalah lahir kalau tidak salah pada eranya almarhum Bapak Abbas Muin yang malam ini kita tahlili. Jadi itu kira-kira lahir pada tahun 1995 kalau tidak salah. Lahir PPWK yang pertama, saya termasuk orang pertama yang menyusun konsep PPWK ini. Nah, PPWK sekarang akan dijadikan sebagai bagian yang integral di dalam sistem kaderisasi. Cuma bedanya adalah PPWK ini adalah diperuntukkan untuk para syuriah atau calon syuriah.
dan akan diselenggarakan secara nasional sebagaimana sistem kaderisasi yang lain. Inilah perubahan fundamental yang terjadi di dalam kepemimpinan Gus Yahya pada periode ini, di mana Lapesdam diberikan mandat untuk melakukan kaderisasi. Perubahan fundamental yang lain menurut saya adalah Lapesdam ini akan terlibat lebih banyak di dalam program-program yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia itu. Karena namanya Lapesdam, yaitu Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia itu. Kalau menurut Wakil Ketua Umum yang membidangi organisasi dan kaderisasi, yaitu Pak Nusron Wahid yang malam ini minta izin tidak bisa datang, dia mengatakan Lapesdam sekarang ini atau sejauh ini konsentrasinya lebih banyak di dalam lapesnya, yaitu lembaga pengkajian. Tetapi sumber daya manusianya itu sendiri kurang banyak dikembangkan. Karena itu di dalam periode yang sekarang ini kita akan mengembangkan banyak program-program yang lebih orientasinya adalah untuk pengembangan sumber daya manusia ini. Kita sudah menyusun satu unit baru di dalam lembaga ini yang disebut dengan PPSDM, Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia. Pada para hadirin yang hadir di ruangan ini dan juga teman-teman Lapesdam yang berada di seluruh Indonesia, mohon doanya agar rencana-rencana yang kita punyai di dalam Lapesdam ini bisa kita realisasikan dengan baik dan membawa berkah bagi Nahdlatul Ulama. Dan juga saya berharap bahwa di dalam tahun-tahun mendatang ini ada kerjasama terus yang makin baik antara Lapesdam pusat dengan Lapesdam daerah. Sifat Lapesdam ini memang bukan lembaga yang memberikan komando dari pusat ke daerah, karena setiap Lapesdam itu bertanggung jawab kepada kepengurusan pada tingkatannya masing-masing. Lapesdam di tingkat pusat tidak bertanggung jawab atau berhak memerintah Lapesdam di daerah, tetapi kita bisa melakukan koordinasi dengan teman-teman di daerah. Dan saya berharap teman-teman Lapesdam di daerah juga terlibat di dalam program-program kaderisasi yang merupakan program utama Lapesdam PBNU. Saya berharap Lapesdam di tingkat daerah juga diberdayakan manajemennya dan diberdayakan kapasitasnya sehingga bisa terlibat di dalam proses kaderisasi dan di dalam juga membawa arah baru Lapesdam ke depan. Ada banyak hal yang merupakan suasana baru dan roh baru dalam Lapesdam ke depan ini yang butuh kesertaan dan partisipasi semua teman-teman Lapesdam se-Nusantara. Ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekhilafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Ketua. Alhamdulillahi murabbil alamin wa salatuhu abadan ala nuril amin wal ali wa sahbil kiramil khairin والتابعين لهم بخير أجمعين الحمد لله. Sejarah yang penting di masa kepemimpinan Gus Ulil yang sekarang ini, karena baru kali ini PBNU menyerahkan banyak agenda besar. Salah satunya adalah agenda kaderisasi. Dan melalui Konbes NU yang dilakukan minggu lalu, Konbes memerintahkan kepada Lapesdam NU, dalam hal ini Lapesdam PBNU, untuk menyelenggarakan kaderisasi. Artinya, Lapesdam harus menyiapkan segala perangkat-perangkat untuk melaksanakan kaderisasi, baik yang bersifat teknis maupun non teknis.